Hai guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggraini. Nah, di video kali ini aku mau membagikan informasi seputar PMI Taiwan, teman-teman. Karena saat ini pemerintah Taiwan sedang membicarakan masalah pekerja migran. Nah, informasi kayak gimana yang mau aku bagikan kali ini? Simak terus video ini sampai habis tentunya. Jangan lupa untuk like and subscribe ya, teman-teman. Terima kasih. Nah, oke guys, di video kali ini aku mau bagikan informasi karena juga banyak yang DM sama aku, tanya sama aku langsung gitu ya. Sampai-sampai semalam itu aku nggak tidur karena mencari kebenarannya dan juga aku menghubungi seseorang seperti itu. Jadi kali ini aku mau membahas mengenai kapan Taiwan dibuka lagi seperti itu ya. Karena sekarang ini pemerintah Taiwan lagi membahas mengenai hal ini. Dan tentunya berita ini simpang siur ya. Banyak teman-teman yang sudah pada mendengar bahwa Wakil Perdana Menteri atau PM Taiwan, Selongjin, mengatakan tingkat epidemi saat ini secara bertahap itu melambat. Apabila epidemi bisa terus dikendalikan, diharapkan bulan depan itu bisa mendatangkan kembali pekerja migran. Nah, jadi teman-teman yang kemarin itu tanya dan kemarin itu bilang, Mbak, apa bener sih Taiwan buka? Mbak, apa bener sih Taiwan udah buka? Ini simpang siurnya Taiwan kabarnya buka. Apa bener sih Mbak? Banyak yang tanya seperti itu sama aku. Jadi intinya itu seperti ini teman-teman ya. Kalau dikatakan Taiwan buka, untuk saat ini belum. Tapi pemerintah Taiwan itu sudah membahas hal ini. Mau dibukanya kembali pekerja migran. Dan ini mau, dan ini masih rencana dan diharapkan bulan depan itu secepatnya buka. Diharapkan pemerintah atau Kementerian Ketenagaan Kerjaan itu segera membuka kembali pekerja migran. Nah, di sini kita mengharap kalau bisa itu bulan depan ya, secepatnya, karena mengingat banyak perusahaan yang membutuhkan pekerja migran dan juga banyak majikan rumah tangga yang memerlukan pekerja migran seperti itu. Hal tersebut disampaikan Selongjin pada tanggal 23 Oktober 2021 ketika menghadiri pertemuan tatap muka di Legislatif Yuan untuk melakukan diskusi dengan Asosiasi Produsen dari Kawasan Industri Yunlin. Selongjin juga mengatakan saat ini Kemenaker secara bertahap membuka masuk pekerja migran dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Indonesia dengan negara-negara lainnya. Jadi untuk saat ini kan pemerintah Taiwan lagi membicarakan kapan masuknya pekerja migran, begitu ya teman-teman. Dan kalau memang sudah fix dibuka, ini nanti bertahap teman-teman ya. Entah itu nanti yang didahulukan dari Vietnam atau Filipina atau Thailand begitu ya, atau Indonesia dulu yang didahulukan seperti itu. Jadi nanti itu nggak langsung semuanya masuk, semuanya bisa masuk seperti itu. Ini nanti secara bertahap dan pastinya kalau nanti pekerja migran yang didahulukan atau pekerja migran dari Indonesia sudah boleh masuk gitu ya. Ini nanti bagi mereka yang sudah proses lama yang sempat ditunda penerbangannya. Jadi buat teman-teman yang belum pernah masuk ke PJTKI atau belum daftar ke PJTKI, ditunggu aja ya tahun depan karena lebih jelas itu di tahun depan, teman-teman. Di sini juga dikatakan bahwa untuk mengurangi ketergantungan majikan pada pekerja migran dari satu negara, saat ini Taiwan telah merundingkan kerjasama perekrutan pekerja migran dengan target negara tertentu. Seperti negara India yang telah mencapai kemauan untuk bekerja sama. Hah? India? Apa mungkin ya Taiwan mau mengambil pekerja migran dari India? Wah, ini kayaknya baru kali ini aku mendengar ya teman-teman. Nggak tahu kejelasannya kayak gimana, nggak tahu. Oke, kita lanjutkan aja infonya. Sementara itu, Asosiasi Produsen Sains dan Teknologi Kawasan Industri Yunlin mengatakan, karena adanya epidemi menyebabkan ditutupnya perekrutan pekerja migran, sehingga masalah kekurangan pekerja migran di Taiwan semakin parah. Untuk itu, asosiasi mengharap supaya Kemenaker segera membuka kembali izin masuk dan masuknya pekerja migran ke Taiwan. Selain itu, mendesak pemerintah untuk membuka perekrutan pekerja migran dari negara baru untuk mengatasi penderita dari usaha kecil menengah. Namun, mengingat situasi epidemi di Taiwan sudah melambat, sementara epidemi dari negara asal pekerja migran masih parah. Kemenaker telah merencanakan langkah-langkah pencegahan epidemi seperti warga asing yang telah selesai vaksinasi. Nah, teman-teman, jadi informasi yang aku baca kali ini ya,
epidemi di Taiwan melambat itu contohnya sekarang level 2 atau siaga 2 di Taiwan kan masih diperpanjang ya teman-teman, dan padahal itu kasusnya hanya 4 orang aja yang positif COVID-19. Tapi menurut di negara Taiwan itu ada sedikit aja yang terkena kasus COVID-19, mereka menganggap bahwa itu adalah masalah epidemi. Sedangkan negara yang mau mengirim pekerja migran, epideminya masih parah. Seperti di Indonesia kan masih ada ya kasus COVID-19, entah itu di Filipina atau di Vietnam, Thailand, seperti itu. Jadi mengingat negara Taiwan ini epideminya masih melambat dan juga pengiriman pekerja migran dari negara asal itu masih parah. Jadi buat kalian nanti yang mau datang di Taiwan itu, kalau sudah buka ya, syaratnya kalian itu harus vaksin dan juga harus melampirkan tes swab PCR hasil negatif. Dan pastinya melakukan karantina 1 kamar 1 orang teman-teman. Dan juga harus mematuhi peraturan pencegahan epidemi setelah masuk di Taiwan. Nah teman-teman, kemarin kan banyak yang bertanya sama aku ya, Kak, aku vaksin Sinovac kira-kira gimana, boleh apa enggak gitu ya. Jadi, Ketua CDC Taiwan saat ditanyai mengenai perihal apakah Taiwan akan mengakui vaksin Sinovac, ia mengatakan bahwa bila sebelum masuk ke Taiwan sudah menerima 6 jenis vaksin yang telah diakui oleh WHO, yakni vaksin BNT, Johnson & Johnson, AZ, Moderna, Sinovac, Sinopharm, boleh ditulis di atas kartu kuning atau kartu vaksin sebagai bukti telah menerima vaksin. Tetapi bukan berarti Taiwan mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm. Penulisan di atas kartu kuning atau kartu vaksin hanyalah sebagai catatan bahwa seseorang telah menerima vaksin tersebut. Kesimpulannya adalah apakah Taiwan akan mengakui vaksin Sinovac dan Sinopharm? Masih harus ditunggu pembahasan dan penelitian lebih lanjut. Jadi ini masih diteliti ya teman-teman. Jadi guys, karena ini masih tahap penelitian, jadi bukan berarti vaksin Sinovac itu diakui atau tidaknya sama pemerintah Taiwan. Mudah-mudahan saja nanti hasilnya diakuin ya teman-teman. Nah, oke guys, itu aja informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan tulis kolom komentar di bawah. Atau belum paham, silahkan tulis komentar ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.